Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1 4A10. Aksi nyata diseminasi budaya positif di kelas dan sekolah. Perkenalkan, nama saya adalah Nani Vidiana, calon guru penggerak angkatan 4, kelas 18A, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Saya dipimpin oleh dua orang yang hebat, yaitu Ibu Sri Winarti sebagai fasilitator dan Bu Sri Sutanti Ananti sebagai pengajar praktik. Latar belakang budaya positif sekolah merupakan nilai dan keyakinan yang dibangun dalam jangka waktu yang tercermin dalam sikap keseharian seluruh komponen sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, wali murid, masyarakat sekitar, dan stakeholder. Pembelajaran diyakini berpihak pada murid agar akan mengembangkan nilai dan potensi yang positif dalam diri murid sehingga terwujud profil pelajar Pancasila dengan nilai dan peran guru penggerak yang memiliki visi pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro. Pendidik sebagai penuntun menciptakan kondisi pembelajaran dan lingkungan sekolah. Budaya yang positif dan berpihak pada murid sehingga budaya positif akan tercapai dan terwujud kebahagiaan dan keselamatan murid baik untuk dirinya maupun di masyarakat. Membiasakan budaya positif sebagai suatu pola pembiasaan yang secara otomatis akan selalu mewarnai setiap perilaku warga sekolah, terutama dalam melaksanakan aturan secara konsisten dengan penuh kesadaran tinggi sehingga visi sekolah impian akan tercapai, yaitu menumbuhkan murid sebagai pemimpin masa depan dalam konteks merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Guru bukan hanya memberi pengetahuan yang sifatnya sesaat, tapi memberikan bekal pengetahuan dan bekal pengalaman yang kelak dapat menjadi jalan bagi kesuksesannya di masa depan. Guru juga harus mampu menggali nilai positif dalam diri siswa, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan murid dalam mencapai sekolah impian. Tujuan dari budaya positif di sekolah adalah menanamkan budaya positif yang akan menjadi bekal hidup untuk murid selamat dan bahagia. Yang kedua, menjadikan keyakinan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kegiatan pertama, melakukan implementasi pembuatan keyakinan kelas bersama murid dalam bentuk poster yang ditempel pada pojok kelas. Yang kedua, pendekatan persuasif, melakukan pengembasan budaya positif pada rekan sejawat melalui seminar kecil di sekolah, berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah. Dan murid melaksanakan kegiatan kelas yang sudah ditentukan bersama. Yang kedua, seluruh guru melakukan budaya positif di sekolah dalam hal keyakinan kelas. Ketiga, terjalin komunikasi aktif antara guru, murid, dan seluruh warga sekolah. Yang keempat yaitu tercipta budaya positif melalui lingkungan positif dengan adanya keyakinan kelas. Ada
Ada beberapa tantangan yang saya hadapi terkait penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kesibukan guru dan teman sejawat dalam tugas sekolah lainnya. Yang kedua, komitmen dari semua pihak dalam melaksanakan budaya positif di sekolah. Ada beberapa aspek yang mendukung saya dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah dukungan dari semua pihak, antara lain kepala sekolah, guru dan karyawan, murid, wali murid, dan masyarakat. Yang kedua yaitu daya dukung, kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, yaitu adalah salah satunya adalah sarana dan prasarana sekolah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Guru Kepala Sekolah SD Negeri 2, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru di UPT SD Negeri 2. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk diseminasi budaya positif pada acara Guru Penggerak. Oke. Selamat datang di acara diseminasi budaya positif UPT SD Negeri 2. Berikut adalah aksi nyata dari saya di modul 1.4 A10 oleh Nani Vidana di UPT SD Negeri 2, calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten kita. Sekarang yaitu berkaitan dengan budaya positif. Tadi untuk judul dari materi adalah budaya positif. Nah, apakah itu budaya positif? Budaya positif di sekolah adalah suatu cara, keyakinan dan nilai-nilai yang dimiliki bersama oleh warga sekolah untuk mewujudkan misi sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu merupakan suatu hal yang harus dibangun, bukan berdiri sendiri, melainkan satu sama lain saling terintegrasi dan saling mempengaruhi. Membangun budaya positif sekolah bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komunikasi positif di antara warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Budaya positif itu erat kaitannya dengan aktivitas belajar sehari-hari. Faktor hubungan antara guru dan murid menjadi faktor yang sangat penting dalam penerapan budaya positif di sekolah. Karena setiap hari guru adalah orang yang paling sering berinteraksi dengan murid. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, disiplin membangun budaya positif diperlukan juga penerapan disiplin positif. Namun untuk menerapkan disiplin positif ada beberapa pemahaman yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat budaya positif di sekolah, yang harus dipahami oleh Bapak Ibu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, disiplin membangun budaya positif diperlukan juga penerapan disiplin positif. Namun untuk menerapkan disiplin positif ada beberapa pemahaman yang harus kita pahami ya Bapak Ibu. Jadi sebelum kita membuat budaya positif di sekolah, yang harus dipahami oleh Bapak Ibu yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon lawan teori kontrol. Yang kedua yaitu apakah arti dari disiplin dan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia ini memiliki kebutuhan. Nanti akan kita bahas. Kemudian 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, baik. Sekarang Bapak Ibu guru silakan amati. Di sini ada kepala tangan, coba Bapak Ibu angkat tangannya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, coba yang berharga apa? Coba kalian bayangkan, coba dibayangkan. Yang berharga contohnya apa? Nah, coba bayangkan kemudian. Nah, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda? Mengapa? Coba uji, kira-kira akan membuka kepala tangannya atau tidak? Membuka. Alasannya?
Coba sekarang Pak Joko, coba. Apakah jika di tangan Pak Joko ada sesuatu yang berharga? Contoh yang berharga apa Pak Joko? Jadi ini ada cincin. Ini menurut saya sangat berharga. Ya. Jika dipaksa untuk membuka, gimana? Dengan temannya, boleh apa tidak? Boleh. Oh iya, ya baik ya. Nah itu nanti akan berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Oke, selanjutnya. Nah, perubahan paradigma belajar menurut William belajar dalam teori kontrol, ya. Guru itu mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah gambaran paradigma guru pada zaman dahulu. Berkaitan dengan, ya, jadi untuk dulu itu berkembang namanya stimulus respon tentang dunia. Jadi yang pertama, lawan teori dari itu adalah teori kontrol ya. Kalau sekarang ini teorinya adalah ini teori kontrol, ini adalah teori sekarang. Kalau ini adalah teori pada zaman dulu. Stimulus respon tentang dunia. Dulu kebutuhan kita sama, begitu. Kalau sekarang realitasnya kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, kalau dulu semua orang melihat hal yang sama, kalau sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, ya. Jadi lawan teori kontrol dengan teori tersebut, kita dapat pahami miskonsepsi tentang kontrol dan selanjutnya. Jadi kita mengadakan perubahan paradigma, stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita juga melakukan refleksi atas pendalaman praktik disiplin yang dijalankan di sekolah. Coba kalau Bapak Ibu biasanya kalau di sekolah itu apa teori kontrolnya masih menggunakan yang mana? Kalau dulu saya masih menggunakan stimulus respon. Jadi misalkan anak salah, jadi anak harus manut kepada saya. Saya dulu seperti itu sebelum menerapkan tahu teori kontrol ini. Misalkan anak di kelas harus dia mendengarkan saya. Jadi pemaksaan itu dulu. Kalau sekarang setelah mempelajari ini, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Contohnya ini, orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Misal anak yang bermain game itu tidak dapat dipaksa dengan hanya hukuman saja. Mereka pasti akan sembunyi-sembunyi jika itu bukan dari mereka sendiri. Jadi yang bisa merubah ya diri mereka sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru di sini adalah ini, membuat anak bisa mengontrol dirinya, walaupun ini membutuhkan sebuah proses. Jadi disinilah nanti untuk akan ada perubahan paradigma tentang stimulus ya, stimulus respon dan teori kontrol tentang dunia. Jadi ini merupakan praktek yang akan kita jalankan untuk membangun budaya positif sekolah. Selanjutnya, yang kedua, ketika kita membangun budaya positif kan harus ada yang namanya disiplin. Nah, ini kita harus tahu yang apakah itu disiplin positif. Ya, disiplin positif itu memiliki kriteria. Jadi jika ada anak terlambat, apa Bu yang dilakukan? Kalau ada anak yang terlambat, kita memberi saran jangan sampai terlambat lagi hari-hari yang selanjutnya. Oh iya, terima kasih. Nah,
memberikan disiplin positif terhadap siswa yang itu ciri-cirinya bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Kemudian membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman kelasnya, sehingga dia merasa menjadi bagian dari kelas. Jadi misalkan kita merendahkan murid, di sini maksudnya seperti itu. Jadi menghargai murid. Kemudian memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Misalnya pemberian hukuman bersifat dapat menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Contohnya, jika anak tidak mengerjakan PR, nanti untuk komitmennya, nanti efektivitasnya adalah murid disuruh memahami apa kesalahannya, ya, memahami respon lawan teori kontrol. Yang kedua yaitu apakah arti dari disiplin dan motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia ini memiliki kebutuhan. Nanti akan kita bahas. Kemudian 5 posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Apakah itu? Nah, baik. Sekarang Bapak Ibu guru silakan amati. Di sini ada kepala tangan. Coba Bapak Ibu angkat tangannya. Bayangkan di dalam tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang berharga. Nah, coba yang berharga apa? Coba kalian bayangkan. Coba dibayangkan. Yang berharga contohnya apa? Nah, coba bayangkan. Kemudian, nah kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan, godaan atau paksaan teman Anda? Mengapa? Coba uji. Kira-kira akan membuka kepala tangannya atau tidak? Membuka. Ya, alasannya? Paling tua. Terima kasih. Nah, coba sekarang Pak Joko, coba. Apakah jika di tangan Pak Joko ada sesuatu yang berharga? Contoh yang berharga apa Pak Joko? Di jari ini ada cincin. Ini menurut saya sangat berharga. Begitu. Iya. Jika dipaksa untuk membuka, gimana? Oleh temannya, boleh apa tidak? Boleh. Oh iya. Iya baik ya. Nah itu nanti akan berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Oke, lanjutnya. Nah, perubahan paradigma belajar menurut William Glasser dalam teori kontrol, ya. Guru itu mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini adalah gambaran paradigma guru pada zaman dahulu. Berkaitan dengan, ya, jadi untuk dulu itu berkembang namanya stimulus respon tentang dunia. Jadi yang pertama, lawan teori dari itu adalah teori kontrol, ya. Kalau sekarang ini teorinya adalah ini teori kontrol, ini adalah teori sekarang. Kalau ini adalah teori pada zaman dulu, stimulus respon tentang dunia. Dulu kebutuhan kita sama, begitu. Kalau sekarang realitasnya kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, kalau dulu semua orang melihat hal yang sama, kalau sekarang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita, ya. Jadi lawan teori kontrol dengan teori tersebut kita dapat pahami konsepsi tentang kontrol dan selanjutnya. Jadi kita mengadakan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Kita
juga melakukan refleksi atas penerapan praktik disiplin yang dijalankan di sekolah. Coba kalau Bapak Ibu biasanya kalau di sekolah itu apa teori kontrolnya masih menggunakan yang mana? Kalau dulu saya masih menggunakan stimulus respon. Jadi misalkan anak salah, jadi anak harus manut kepada saya. Saya dulu seperti itu sebelum menerapkan tahu teori kontrol ini. Misalkan anak di kelas harus dia mendengarkan saya. Jadi pemaksaan seperti itu dulu. Kalau sekarang setelah mempelajari ini, kira-kira Bapak Ibu termasuk yang mana? Orang lain bisa mengontrol saya. Terus yang kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Misal anak yang bermain game itu tidak dapat dipaksa dengan hanya hukuman saja. Mereka pasti akan sembunyi-sembunyi jika itu bukan dari mereka sendiri. Jadi yang bisa merubah ya diri mereka sendiri. Nah, tugas kita sebagai seorang guru di sini adalah ini, membuat anak bisa mengontrol dirinya, walaupun ini membutuhkan sebuah proses. Jadi disinilah nanti untuk akan ada perubahan paradigma tentang stimulus ya, stimulus respon dan teori kontrol tentang dirinya. Jadi ini merupakan praktek yang akan kita jalankan untuk membangun budaya positif sekolah. Selanjutnya, yang kedua, ketika kita membangun budaya positif kan harus ada yang namanya disiplin. Nah, ini kita harus tahu yang apakah itu disiplin positif. Ya, disiplin positif itu memiliki kriteria. Jadi jika ada anak terlambat, apa Bu yang dilakukan? Kalau ada anak yang terlambat, kita memberi saran jangan sampai terlambat lagi hari-hari yang selanjutnya. Terima kasih. Nah, ini merupakan kriteria disiplin positif. Ya, dalam memberikan disiplin positif terhadap siswa yang itu ciri-cirinya bersikap baik dan tegas di saat yang bersamaan, menunjukkan sikap hormat dan memberi semangat. Kemudian membantu murid merasa dihargai dan memiliki keterikatan antara dirinya dengan guru dan teman kelasnya, sehingga dia merasa menjadi bagian dari kelas. Jadi misalkan kita merendahkan murid, di sini maksudnya seperti itu. Jadi menghargai murid. Kemudian memiliki komitmen untuk mempertimbangkan efektivitas dan dampak jangka panjang bagi proses belajar murid dari tindakan yang diambil. Misalnya pemberian hukuman bersifat dapat menyelesaikan masalah dalam jangka pendek. Contohnya, jika anak tidak mengerjakan PR, nanti untuk komitmennya, nanti efektivitasnya adalah murid disuruh memahami apa kesalahannya, ya, memahami. Ini adalah contoh ketika saya membentuk keyakinan kelas bersama siswa kelas 1. Silakan menyaksikan.
Ya, kesehatan bisa, keselamatan juga bisa. Oke. Nanti ditambahkan. Sekarang bergantian atau menunggu giliran. Ya, budaya antri, sabar, disiplin juga masuk ya sebenarnya. Disiplin, tertib. Ya. Kalau menggunakan masker, nilai kebajikan yang dituju. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Ya. Hebat-hebat ya guru mendesak itu ya. Oke, sekarang ini adalah nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nanti berkaitan dengan mengapa kok bisa peraturan, tetapi kita mengambil nilai-nilai yang ada. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menanamkan, jadi lebih apa ya? Lebih terlihat pada anak ya. Itu anak akan bisa berubah dengan hatinya sendiri, atau seperti tadi pernyataan bahwa kita yang bisa mengubah diri kita dengan kita. Jadi anak hanya butuh motivasi dan dorongan dari Tuhan. Nah, prosedur keyakinan kelas. Jadi nanti Bapak Ibu ketika melakukan keyakinan kelas, prosedur keyakinan kelasnya adalah ini. Nah, nanti caranya adalah mempersilahkan murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu yang pertama kita ubah dari kelas dulu, ya. Diubah dari kelas, kemudian mencurah pendapatnya dengan peraturan yang perlu disepakati di kelas, kemudian mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis, ya, atau di kertas besar, kertas ukuran poster, kemudian ditempel di dinding yang bisa terlihat anak, kemudian menyusun keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelasnya apa? Nanti silahkan ditulis di poster besar gitu ya, pembentukan keyakinan kelas. Jadi bagilah kalimat-kalimat itu dari negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Jadi lebih mengenal keyakinan kelas daripada peraturan. Kalau peraturan nanti untuk sanksinya berupa hukuman. Kalau keyakinan kelas berasal dari diri anak-anak sendiri. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, kemudian jika sudah waktu berjalan, nanti Bapak Ibu bisa meninjau lagi keyakinan di kelas Bapak Ibu masing-masing, ya. Nah, berikutnya adalah contoh dari keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Jadi nih, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Ini adalah keyakinan. Jadi perlu apa tidak jika anak-anak senang dan senang belajar? Perlu. Oke. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, saling menghormati, lalu melaksanakan disiplin waktu. Untuk nilai-nilai yang terkandung apa? Nilai hormat. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi misalkan temannya meminjam pensil, itu ya harus menghormati dan mengembalikan. Jadi tidak hanya meminjam saja lalu tidak dikembalikan. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa ini nilai yang terkandung, ya. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan diterima dan dimiliki. Jadi nilai-nilai untuk diterima dan dimiliki
anak-anak di kelas itu kadang mereka ada yang tidak diterima di kelompoknya pasti jadi keyakinan kelas itu penting untuk menjembatani anak-anak kita agar tidak saling tidak saling menghargai dengan sesama temannya. Jadi mereka sama-sama memiliki. Nah, ini adalah contoh peraturan di kelas. Iya, ini keyakinan kelas juga. Budayakan membaca, semangat belajar, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh pembentukan keyakinan kelas saya yang ada di kelas 1. Kemudian itu adalah ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat. Kemudian saya tempelkan di kelas yang bisa dilihat anak-anak. Jadi saya mengumpulkan anak-anak inginnya apa. Di situ tertulis disiplin waktu, tidak terlambat, saling menghargai, saling tolong menolong, tidak merugikan orang lain. Ini adalah contoh ketika saya membentuk keyakinan kelas bersama siswa kelas 1. Selamat menyaksikan.
sebagai posisi sebagai guru ini juga memiliki posisi kontrol. Jadi posisi kontrol kita itu ada 5 juga. Kita bisa kontrolnya sebagai penghukum, sebagai membuat orang merasa bersalah, sebagai manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, ini nanti kembalinya ke keyakinan kelas. Oleh karena itu, dasar dari budaya positif sekolah adalah salah satunya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang disepakati? Contohnya, apa yang diyakini? Misalkan Sinta, Naila, atau siapa ya? Aska. Ingat apa tidak keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat apa tidak? Ingat. Contoh salah satunya apa? Yang pertama, disiplin waktu, Bu. Nah, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Apa kamu yakin keyakinannya? Iya, Bu. Ya. Jadi bagaimana? Berarti perbuatanmu salah atau tidak? Nah, itu guru yang berusaha menemukan sendiri anaknya. Nah, ini nanti guru sebagai posisi manajer. Nah, sekarang kita langsung saja. Jadi 5 posisi kontrol ini kita dapat melakukan refleksi atas praktik disiplin yang dijalankan selama ini dan dampaknya untuk murid-murid kita dapat mengetahui dan menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan positif yang aman, nyaman, dan dapat menghasilkan murid-murid yang lebih mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini fungsinya dari guru, nanti posisi kontrol seperti ini. Nah, sekarang kaitannya dengan poin yang kelima, yaitu posisi segitiga restitusi. Nah, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Contohnya disiplin waktu. Nah, untuk di peraturan nanti lebih konkret, misalkan anak masuk pukul 7, itu bedanya restitusi dengan peraturan kelas. Jadi peraturan itu lebih rinci dan konkret. Nah, jadi kemudian restitusi apa? Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi memposisikan sebagai menghukum guru saya dulu. Kalau membuat orang merasa bersalah itu maksudnya pada posisi biasanya guru akan bersuara sangat lembut. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa kamu terlambat lagi, Santi? Itu adalah membuat orang merasa bersalah. Jadi anaknya nanti nggak bersalah, kasihan guru. Kalau posisi sebagai teman, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ayolah bantu demi bapak ya, di rumah belajar ya nak ya, di rumah belajar. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, jangan aneh ya, perhatikan. Nah, ini jadi memposisikan sebagai teman. Monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Jadi posisi monitor, guru sebagai monitor atau pemantau, sebagai manajer. Ini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Misalkan bertemu anak terlambat ya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Misalkan dia ada anak yang mencubit temannya. Kalau saya sebagai monitor, apa yang telah kamu lakukan, Naila? Nah, itu sebagai monitor atau pemantau. Peraturannya apa ya? Kok bisa terlambat? Sudah tahu peraturannya apa belum? Itu adalah guru sebagai pemantau.
Kalau sebagai manajer bagaimana perbedaan dari monitor dan manajer? Kalau manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Contohnya, ini nanti kembalinya ke keyakinan kelas. Oleh karena itu, dasar dari budaya positif sekolah adalah salah satunya adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas apa yang disepakati? Contohnya apa yang diyakini? Misalkan Sinta, Naila, atau siapa ya, Aska. Ingat apa tidak keyakinan kelas yang kita sepakati? Masih ingat apa tidak? Ingat. Contoh salah satunya apa? Yang pertama, disiplin waktu Bu. Nah, kamu masih ingat kan keyakinan kelas kita? Apa kamu yakin keyakinannya iya Bu? Tawaran bukan pasangan ya. Yang keempat itu menuntun. Jadi menuntun untuk melihat ke dalam diri siswa ya. Di sini peran guru adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi karakter anak itu sangat penting ya. Jadi kita baik sebagai guru memiliki peran yaitu mengetahui karakter masing-masing anak. Jadi untuk perlakuan dan tindakan setiap anak ketika kita merestitusi itu tidak sama. Jadi misalkan si A dan si B, satunya kebutuhannya kebebasan, satunya kebutuhannya pengen mendapatkan kasih sayang atau pengakuan, itu tidak sama. Nanti posisi guru restitusinya berbeda. Yang keenam, cara untuk memperbaiki diri. Jadi anak dituntun untuk memperbaiki diri, fokus pada karakternya bukan tindakan. Jadi setiap anak itu karakternya berbeda-beda, apalagi kalau anak kelas 6. Anak kelas 6 itu biasanya pencarian jati diri. Jadi mereka mulai menggunakan aplikasi TikTok itu bagus ya. Jadi saya mau joget-joget. Nah, seperti itu. Jadi berbeda. Jadi untuk anak kelas rendah dan kelas tinggi itu tindakannya juga berbeda-beda tergantung pada karakter anak bukan tindakan. Fokus pada solusi. Jadi kita tidak fokus pada masalahnya apa. Anak-anak terus disalah-salahkan terhadap suatu kesalahan yang telah dibuat, tetapi kita fokus pada solusi. Bagaimana anak melalui dirinya sendiri bisa bergerak dari hatinya sendiri dengan keikhlasan hati, bukan karena hukuman maupun hadiah. Anak-anak mau berubah sesuai dengan dirinya, hatinya sendiri. Itu nanti tujuan dari restitusi. Kemudian mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika anak kembali lagi kepada teman-temannya atau kelompoknya, anak-anak tidak trauma atau tidak terlalu malu. Jadi mulai dari penghargaan kepada dirinya sendiri. Nah, berikut ini adalah segitiga restitusi. Nah, restitusi ini berbentuk segitiga, oleh karena itu disebut segitiga restitusi. Jadi ada 3 ya. Yang pertama, kita menstabilkan identitas. Identitasnya apa? Validasikan tindakan yang salah. Jadi anak itu memiliki alasan kenapa melakukan itu, kenapa anak bisa terlambat. Ini merupakan tahapan yang namanya validasi tindakan yang salah. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan
selesai. Oke. Ya, baik, terima kasih. Kepala Sekolah SDN Mendosari 2, Kecamatan Sanangkulon, Kabupaten Blitar, memberikan tanggapan terhadap salah satu guru kami sebagai peserta program guru penggerak dalam diseminasi budaya positif sekolah, yaitu memberikan apresiasi terhadap budaya positif di mana banyak berdampak pada kemajuan anak didik. Untuk itu kami siap mendukung dalam membentuk budaya positif sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiani. Saya guru di UPT SDN Mendosari 2, Kecamatan Sanangkulon. Di sini saya akan memberikan testimoni terhadap diseminasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Nani Widiana. Nah, menurut saya, apa yang disampaikan oleh beliau sangat bagus sekali dan sangat tepat apabila diterapkan di sebuah lembaga. Karena melalui budaya positif, sekolah yang diawali pembentukan keyakinan kelas, maka akan menimbulkan sebuah curah pendapat yang disampaikan oleh peserta didik. Melalui pendapat tersebut, akan tercipta budaya positif yang pada akhirnya akan dapat dikembangkan menjadi sebuah budaya positif di suatu lembaga. Nah, keberhasilan ini tentunya akan melibatkan beberapa pihak agar dapat berjalan secara maksimal. Kemudian,
Beberapa hal yang dapat saya peroleh dari yang saya peroleh atau saya tangkap dari diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Nani Widiana. Yang pertama yaitu adanya 3 motivasi, dan berikutnya adanya 5 dasar pembentukan peserta didik. Dalam hal ini, guru harus memahami kebutuhan dasar tersebut yang pada akhirnya apabila peserta didik menemui permasalahan akan didapatkan solusi yang terbaik, yaitu melalui segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan salah satu solusi untuk memberikan pemecahan. Jadi di mana apabila siswa memiliki kesalahan maka tidak harus diakhiri dengan sebuah hukuman. Nah, ini sangat bagus dan tepat sekali apabila di sebuah lembaga menggunakan budaya positif. Baik, itu tadi testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo